satu-satunya Al-Quran benar. Saya tidak pernah mengatakan bahwa kitab suci itu salah. Tidak. Saya sebagai Muslim, saya tidak pernah katakan Kristen itu sesat. Tidak. Sama-sama kita saling berkompetisi dalam kebenaran dan hakikat watak karakter yang baik. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Guleh di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai percakapan kedua ustadz ya, karena pastinya akan dianggap ustadz walaupun dia baru mu'alaf ya. Di mana mereka membahas tentang kesamaan antara Isa Al-Masih dengan juga Yesus Kristus, dan bahkan di statement terakhir daripada seorang mu'alaf dia katakan bahwa semua agama itu benar ya, semua aliran itu benar begitu ya menurut dia. Dan teman-teman sekalian, tentu saja kita penasaran akan hal ini dan kita akan menjawabnya. Sebelumnya kita lihat video berikut ini. Begini, Tuan Guru, salah satu dasar ya untuk menentukan bahwa Isa Al-Masih Yesus Kristus itu sangat sederhana sekali. Sederhana sekali. Bahwa di kalender kita, kalender negara kita, kalau ada tanggal merah itu tercantum di situ wafat Isa Al-Masih. Iya. Ya. Kemudian ada kenaikan Isa Al-Masih di situ. Nah, ini membuktikan bahwa Kita bersaudara. Isa Al-Masih sama Yesus Kristus sama. Ya, itu yang mencantumkan nama itu dari saudara kita Kristiani. Ya, teman-teman sekalian, itulah yang dia klaim bahwasanya karena ada kesamaan dalam kalender, yaitu Isa Al-Masih gitu ya, kenaikan dan kelahiran, kenaikan wafat dan kenaikan Isa Al-Masih ini ya, tentu saja mereka menyamakan hal itu bahwa Yesus atau Isa ini adalah orang yang sama. Walaupun sebenarnya teman-teman sekalian, itu kita sangat keberatan ya dengan kalender yang ada sebenarnya. Cuman saja ya tahu sendiri teman-teman sekalian, jika ada orang Kristen yang memprotes hal itu memang reaksi daripada para ustadz ulama itu mereka heboh ya. Itu kita nggak segan-segan bilang, karena jangankan itu hanya isu saja hari itu ya mengenai menteri agama ya dan beberapa keuskupan ya, ini sebenarnya rahasia sekali dan itu belum ada persetujuan dari menteri agama. Itu sudah heboh di media sosial daripada polemik Muslim teman-teman sekalian. Mereka tidak setuju jika di kalender itu digantikan dengan kenaikan Yesus Kristus ya, karena bagi mereka berdasarkan Al-Quran mereka itu Yesus bukan Tuhan ya. Nah, padahal teman-teman sekalian, kekristenan sendiri sangat tidak setuju untuk disamakan antara Isa dengan Yesus Kristus, karena ini orang yang berbeda, dua pribadi yang berbeda teman-teman sekalian. Kenapa saya katakan demikian bahwa Yesus dan Isa tidak sama? Karena Isa lahir di bawah pohon korma, sementara Yesus Kristus lahir di Bethlehem di kandang domba ya. Yesus Kristus adalah Tuhan, Isa hanya nabi, nabinya orang Muslim ya, bukan nabi orang Kristen ya. Jadi teman-teman sekalian, ada beberapa hal lagi. Kemudian orang tua daripada Isa adalah Miriam atau Maryam, saudara Harun dan Musa. Sementara Yesus Kristus ibunya Maria ya. Itu tidak ada kaitannya dengan Musa ya, jauh silsilahnya. Jadi jaraknya jauh. Ada 1500 tahun jarak antara Harun, Musa dan Maryam dengan Yesus Kristus. Jadi ini tidak disamakan. Oke? Ya, teman-teman sekalian, dari proses kelahiran, kemudian dari mujizatnya, itu banyak perbedaan antara Yesus Kristus dengan Isa ya. Nah, teman-teman, di sini kita melihat bahwa kalau itu yang diberikan standar oleh salah seorang ustadz tadi teman-teman sekalian, bahwasanya Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu adalah orang yang sama, itu salah total ya, sangat keliru. Nah, mengenai kalender, sebenarnya ada orang Kristen ya, sebagian besar orang Kristen sebenarnya hendak untuk mengganti nama Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus, tetapi dari pihak mereka ada banyak sekali yang keberatan dengan hal itu ya. Jadi yang baru-baru saja teman-teman sekalian itu heboh ya, ribut di media sosial, kenapa harus diganti gitu, itu akan mengganggu akidah Muslim ya, akidahnya Islam gitu, karena Isa Al-Masih bukan Tuhan katanya. Nah, padahal teman-teman sekalian, orang Kristen sama sekali tidak mentuhankan Isa Al-Masih. Yang kita tuhankan adalah Yesus Kristus ya, Yesua Hamasya ya. Jadi ini keliru sekali. Nah, jadi dalam kesimpulan saya katakan bahwa jangan disamakan antara Isa dan
dan juga Yesus ya, karena ini orang yang berbeda, tidak sama ya dari sisi kelahiran dan mujizat dan kemudian riwayat kehidupannya juga itu sangat-sangat jauh berbeda ya. Jadi jangan disamakan ya antara Yesus dan Isa Al-Masih. Tuhan yang disembah oleh orang-orang Kristen adalah Yeshua HaMashiach ya, Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Yesus Kristus mati disalibkan, sementara Isa tidak mati disalib ya, diserupakan gitu ya. Entah siapa itu Isa, entah siapa itu yang disalibkan. Kalau Yesus Kristus jelas-jelas disaksikan oleh ya ribuan mata, bahkan kenaikannya ke sorga pun disaksikan juga oleh banyak mata teman-teman sekalian ya, yang membuktikan bahwa dia hidup, dialah yang disalib, dia kembali ke kekekalannya, ke dalam kerajaan sorga, dan akan datang kembali untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya ya. Nah tadi jadi teman-teman sekalian ya, itulah yang menjadi kesimpulan kita bahwa jangan disamakan ya antara Isa dan Yesus Kristus ya. Yang kedua teman-teman, kita akan mendengarkan satu statement daripada mu'alaf ini yang membenarkan semua agama. Jadi ini sangat berbahaya sekali, dan oleh karenanya mari kita bahas dan kita tonton videonya. Ini Al-Quran benar. Saya tidak pernah mengatakan bahwa kitab suci itu salah. Tidak. Saya sebagai Muslim, saya tidak pernah katakan Kristen itu sesat. Tidak. Sama-sama kita saling berkompetisi dalam kebenaran dan hakikat watak karakter yang baik. Kita sama-sama memiliki awal waris kita, yaitu keselamatan. Iya. Saya plural, Pak. Iya, baik. Yang paling utama adalah kebaikan. Iya. Saya plural, Pak. Iya, baik. Yang paling utama adalah kebaikan. Iya. Yang di sampingnya itu kan suka mengkafir-kafirkan teman-teman sekalian ya, suka menjelekkan kita. Itu kan konconya Ustadz Kainama ya. Jadi selama ini kan mereka selalu menjelekkan kekristenan ya, mereka kafir ya, udah sesat, kekristenan itu mentuhankan Yesus gitu ya. Nah dengan pernyataan daripada seorang mu'alaf yang baru-baru masuk ke agama Islam, ini akan membuat sebuah probleman baru ya. Jadi kalau dia katakan bahwa semua agama benar ya, berarti yang selama ini yang terus menghina kekristenan itu bungkam ya, termasuk Ustadz Ahmad Kainama ya. Kalau seandainya ya mereka sepakat dengan apa yang disampaikan oleh mu'alaf yang baru ini ya, yang katanya pendeta teman-teman sekalian dan udah magister teologi ya, tapi ya memang mungkin pengetahuannya dangkal dan bisa jadi juga ya itu hanya kuliah-kuliah intensif ya untuk S2, sehingga untuk pendalaman tentang Alkitab itu ya terbatas ya. Jadi itu titel itu tidak menjamin tentang keimanannya kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Ada yang doktor saja, profesor saja, bisa saja mu'alaf juga ya. Itu tidak tertutup kemungkinan ya. Nah baik teman-teman, kita akan meluruskan hal ini ya. Kita akan berikan pandangan mengenai semua agama ya. Bagi saya juga setuju kalau dikatakan semua agama mengajarkan hal yang baik ya. Entah itu agama Kristen mengajarkan hal yang baik, agama Islam mengajarkan hal yang baik, agama Buddha mengajarkan hal yang baik, Katolik dan juga Hindu Konghucu mengajarkan hal-hal yang terbaik gitu ya. Tidak ada ajaran agama menurut agamanya, menurut penganutnya, apa yang dilakukannya adalah sesuatu yang baik. Misalnya Ustaz Abdul Somad katakan bahwa di salib itu ada jin kafir ya. Jadi menurut dia sedang berbuat baik, sedang mempraktekkan agama yang baik gitu ya. Jadi di salib ada jin kafir, Anda masuk neraka gitu ya. Jadi ini saya melihat bahwa sedang mempromosikan tentang ajarannya ya, seperti apa ajaran agamanya. Nah karena bisa saja ya itu dianggap baik gitu ya. Ada juga katakan itu kita berjihad ya, kita membela agama, bisa saja kita harus hukum pancung bagi orang yang murtad gitu ya. Jadi mungkin itu hal yang terbaik menurut agamanya. Jadi sekali lagi saya setuju dan sependapat dengan mu'alaf ini bahwa ya agama saja baik semua gitu ya. Jadi tetapi yang salahnya begini teman-teman sekalian, kalau konsep itu kemudian dia pakai ketika dia masih di Kristen, inilah yang menyebabkan dia meninggalkan kekristenan, karena baginya semua agama benar gitu, dan semua agama pasti akan membawa kepada keselamatan. Padahal iman kekristenan teman-teman sekalian, agama sama sekali tidak menyelamatkan kita. Tuhan Yesus datang ke dunia sama sekali tidak membawa agama.
Kristen artinya pengikut Yesus Kristus. Pengikut Kristus, ajaran yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Ajaran yang dibawa oleh Allah yang telah berinkarnasi menjadi seorang manusia. Yang dia di antara kita di 2022 tahun yang lalu, yang mengajarkan kita tentang kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jika pipi kananmu ditampar, berikan juga pipi kirimu. Artinya teman-teman sekalian, kita jangan berkelahi. Kita harus bisa saling mengasihi musuh kita, sekalipun kita harus kasihi dan berdoa bagi mereka. Teman-teman sekalian, ajaran inilah yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, dan keselamatan kekal yang dibawanya. Dia yang menjadi kurban untuk menggantikan seluruh umat manusia, ya, yang tentu saja yang percaya kepadanya dari hukuman dosa. Dia yang tadinya benar menjadi tidak benar karena dosa kita. Dia yang tadinya suci menjadi tidak suci karena pemberontakan kita. Akhirnya dia menjadi, ya, penyelamat bagi kita. Dia adalah Adam yang kedua yang sempurna. Kalau Adam yang pertama sudah jatuh di dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan menyebabkan semua manusia menjadi orang berdosa, maka Yesus Kristus datang untuk menjadi orang yang paling benar dan taat terhadap hukum-hukum Allah, sehingga dia membenarkan semua orang yang percaya kepadanya. Alkitab katakan, barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, agama tidak menyelamatkan. Agama itu hanya sebuah wadah bagi manusia. Ini perspektif Kristen, ya. Saya tidak paksakan terhadap pola pikir daripada Islam atau agama lain. Tapi pola pikir Kristen bahwa agama itu hanya sebagai sarana untuk kita belajar tentang nilai-nilai kebaikan, ya. Karena agama berasal daripada bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, a tidak, gamma kacau. Maka digabung menjadi agama yang artinya tidak kacau. Jadi agama ada supaya tidak kacau. Tapi lihat apa yang terjadi. Justru orang yang beragamalah yang bikin kacau, ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, itulah penegasan yang saya sampaikan, termasuk dari Isa Al-Masih tadi. Jangan disamakan antara Isa Al-Masih dan Yesus Kristus. Dan yang kedua, agama boleh saja dianggap baik semua, tetapi agama bagi Kristen tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Itulah yang membawa kita ke dalam keselamatan. Karena tidak ada jalan, ya. Banyak orang katakan menuju Roma banyak sekali jalan, ya. Itu tadi, ya, boleh lewat apa saja. Demikian juga agama boleh banyak, tapi jalan untuk masuk dalam kerajaan sorga hanya melalui satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton sampai selesai, dan biarlah pembahasan kita kali ini menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.